Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kehidupan kita bisa diibaratkan seperti permukaan danau. Kadang ada gelombang kecil, kadang ada gelombang besar. Gelombang kecil mungkin kita rasakan ketika kita merasa aman, damai, tenang. Ketika segala peristiwa dalam kehidupan kita terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak kita. Dan mungkin juga kita mengalami gelombang yang besar. Kita mengalami badai ketika suatu peristiwa yang terjadi di luar rencana dan kehendak kita. Bisa berupa kejadian tragis, sakit, dikecewakan orang, ditipu orang, atau pengalaman penyakit lainnya. Dan untuk beberapa orang, badai ini bisa terjadi berkali-kali dan tidak kunjung berhenti. Badai adalah suatu peristiwa di mana kita sebagai manusia lemah, kita tidak bisa mengontrol kejadian dalam hidup kita. Sehingga kita merasa khawatir, tidak berdaya, takut, ataupun bimbang. Mari kita melihat dalam Markus 4 ayat 35-41 yang berjudul Angin Ribut Diredahkan. Apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus ketika mereka menghadapi badai? Diceritakan setelah Yesus mengajar banyak orang dalam perumpamaan-perumpamaan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Di tengah jalan terjadi angin badai. Perahu mereka mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Dalam keadaan panik, murid-murid Yesus membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Dalam kehidupan ini banyak sekali badai yang bisa membuat kita takut dan merasa tidak berdaya. Mungkin kita takut gagal. Kita takut kalau keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita takut kehilangan. Kita takut menderita. Ketika badai itu datang, terkadang Tuhan sepertinya sedang tertidur atau tidak siap untuk membantu kita. Kita menjadi tergoda untuk bersikap seperti murid-murid Yesus dan mengatakan, "Yesus, apakah engkau tidak peduli kepada aku, kepada keluargaku, kepada komunitasku, kepada bangsaku?" Bayangkan, murid-murid Yesus sudah banyak melihat mukjizat di mana Yesus berkuasa mengusir roh jahat dan menyembuhkan banyak orang. Dan mereka sudah juga banyak mendengarkan banyak pengajaran Yesus, terutama tentang kerajaan Allah maupun tentang iman yang sebesar biji sesawi. Tapi ternyata tetap saja, biarpun mereka berada dalam satu perahu bersama Yesus, mereka tidak ingat lagi akan semua hal itu. Mereka tidak bisa mengatasi rasa takut mereka. Mereka mempertanyakan cinta Tuhan. Ketakutan membutakan mereka. Yesus mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus tahu ketakutan mereka adalah karena mereka kurang percaya. Kita pun sering seperti murid-murid Yesus. Saat badai datang, walaupun kita sering melihat perbuatan kasih Tuhan kepada kita maupun kepada orang lain, dan secara teori kita tahu kalau Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita, kita tetap panik dan mempertanyakan di mana Tuhan. Kuncinya di sini adalah iman. Ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan, kita harus punya iman. Apa artinya? Itu berarti kita harus yakin dan percaya kalau Yesus selalu bersama kita. Kita harus yakin dan percaya kalau Yesus tidak pernah meninggalkan kita, asal kita percaya dan berharap kepada Dia. Kita juga yakin dan percaya bahwa setiap badai pasti akan reda, kedamaian dan ketenangan pasti akan terjadi. Saya pernah dihadapkan dalam suatu situasi yang sulit, di mana saya harus memilih di antara dua hal. Ketika saya sudah mengambil keputusan, malah saya merasa menjadi khawatir dan takut kalau keputusan yang saya ambil ini salah. Saya menjadi berhari-hari menjadi takut dan gelisah dan khawatir. Saya hanya memikirkan masalah itu. Saya merasa badai ini sebagai badai yang terbesar dalam hidup saya. Tidak ada damai sejahtera yang saya rasakan.
karena saya terlalu fokus dengan masalah saya. Sampai saya sadar bahwa hal ini tidak bisa saya biarkan terus-menerus. Saya pergi berdoa di depan sakramen Maha Kudus untuk mengadukan masalah saya hampir setiap hari. Perlahan-lahan hati saya mulai damai. Saya sadar dengan mengandalkan kekuatan saya sendiri, pasti saya tidak akan mampu menghadapi masalah ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini meneguhkan saya bahwa badai kehidupan yang terjadi dalam hidup saya pasti akan lewat. Karena saya percaya Tuhan sudah menyediakan suatu rancangan yang terbaik dalam hidup saya dan akan selalu memelihara saya. Kadang-kadang kita juga merasa seperti Yesus sepertinya tertidur dan tidak peduli. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Yesus ingin kita untuk lebih percaya kepada Dia. Kadang-kadang kita juga terlalu fokus terhadap badai itu sendiri, sehingga kita dihantam oleh rasa takut dan gelisah. Tidak ada damai sejahtera. Kita tidak bisa lagi melihat Tuhan dalam peristiwa itu. Harusnya kita melihat bahwa setiap badai yang kita alami sebenarnya adalah suatu kesempatan untuk bisa lebih mempercayai Tuhan lebih dalam lagi. Jika hidup selalu gampang, bagaimana mungkin kita bisa belajar untuk percaya kepada Yesus? Mari kita renungkan bagaimana iman kita sesungguhnya. Apakah kita bisa mempercayai Yesus dalam segala hal? Apakah kita bisa mempercayai Yesus ketika hidup ini menjadi sulit dan membingungkan? Teguhkanlah iman kita, supaya ketika badai datang, kita tetap percaya kalau Tuhan selalu ada menemani hidup kita. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, serta di share agar kita bisa saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.